Kebahagiaan saya hari ini, ialah ketika masak nasi dari beras siam, dan membakar ikan sepat siam. Setelah itu saya makan bersama dengan istri tercinta dari negeri Siam. Ternyata saya cuma bermimpi. Menyebut nama Siam, Bubuhen Banjar mungkin sudah tahu, apalagi kalau menyangkut makanan pokok, yaitu beras Siam, adalah beras yang paling mewah, karena rasanya sesuai harga, dan berkelas pada umumnya. Beras Banjar berasal dari padi yang ditanam di lahan gambut. Lahan paling banyak ditanami, dan menghasilkan padi asal gambut ini berada di daerah Anjir, di Kabupaten Barito Kuala, Alu-Alu, di Kabupaten Banjar, dan di Barabai, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nama beras khas Banjar, antara lain, yaitu beras usang, unus mutiara, beras siam, unus mayang, beras ganal, dan beras pandak. Kalau ada lagi nama-nama beras Banjar yang lain, silahkan tambahkan haja sanaklah. Siam, inilah sebutan beras siam khas berasnya Bubuhen Banjar. Ada lagi, ikan sepat siam. Berbicara tentang ikan, yang satu ini, di Banua Banjar Kalimantan Selatan, juga tidak lepas dari ikan-ikan air tawar, sebab perlu kita tahu, bagi yang suka tahu, bahwa di daerah Tapin, daerah Hulu Sungai Selatan, masuk ke daerah Nagara Daha, serta Hulu Sungai Tengah, sangat banyak terdapat lahan rawa tempat ikan sepat siam berkembang biak. Dan di Hulu Sungai Utara, apalagi hampir 89% wilayahnya dari hamparan rawa. Maka disinilah, dahulu dikenal seantero Indonesia dengan adanya kerbau rawa. Di daerah ini terutama, di pedesaan kebanyakan rumah runah pun, di atas air, atau biasa disebut rumah panggung, karena berdiri di atas rawa. Dan di sini kalau Anda mau mancing ikan ya tinggal duduk di teras rumah. Yang pasti di sini, selain sepat siam, banyak macam ikan lainnya. Sebut saja di daerah Kecamatan Danau Panggang, yang terkenal iwaknya, seperti lagu yang pernah dinyanyikan, Aam Danau tersebut. Danau Panggang terkenal iwaknya, banyak macam cara mendapati. Mengapa mahampang, mengilar menambah, menembur meluka. Bala langit menyutuk meringgi, mani lampu marimpa mahancau. Banyak macam bauli iwaknya, bagi ring pakarang ada. Iwak karuan bau bakut patin, taguman sanggang rendang lampau. Siam saluang pintit sanggi, rai sili-sili, sapat puyau darah mata. Papuyu gandaria patung, kalacingan undang hariwala kalata. Ikan siam, atau sepat siam, sangat banyak didapati di daerah ini. Ikan-ikan di sini, sudah tentu bisa dijadikan iwa wadi, atau iwa karing, gasan dikirim keluar daerah. Ikan sepat siam ini sebenarnya, juga terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Sobat sanak semuanya, ternyata bukan hanya beras dan ikan saja bernama siam, tapi juga ada jeruk siam dan anak yang lahir kembar siam.
Tapi yang ini kasihan sih. Sebenarnya apakah yang dikatakan nama Siam itu? Sobat sanak semuanya, Siam adalah kerajaan negara Thailand, atau nama Thailand zaman dahulu, yang wilayahnya ialah meliputi negara-negara pengikutnya, yaitu Kamboja, Lana, Laos, Pegu, dan sebagian kecil negara Malaysia. Kerajaan ini dibentuk oleh dinasti Praruang, dan berlangsung hingga 1932. Menyebut Siam, berarti sama dengan menyebut negara Thailand. Siapa yang tidak kenal dengan wanita Thailand, yang cantiknya mendunia, sebut saja Lisa personel Blackpink, yang sukses di Korea. Tapi siapa sangka, meski ibu dan ayah yang berbeda, Lisa Blackpink punya kembaran Lo, yaitu wanita muslimah, yang bernama Sanwane, yang sama-sama berasal dari Thailand. Akan tetapi Sanwane berasal dari Patani, Thailand Selatan. Seandainya aku harus memilih pendamping hidup, di antara dua wanita ini, Lisa Blackpink, atau Sanwane, aku menjadi bimbang untuk memilih, karena mereka tidak mungkin mencintaiku. Lalu kenapa ada beras, ikan, dan buah-buahan, bernama Siam, dan bisa sampai ke Indonesia? Maka tersebutlah sebuah sejarah, tentang pengislaman Thailand Selatan, atau Raja Patani, yang bernama Payatunakpa, dilakukan oleh seorang ulama, dari kerajaan Aceh Samudera Pasai, yang bernama Syekh Said. Raja Payatunakpa, masuk Islam, dan berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah. Sejak saat itulah, kerajaan Islam Patani mulai berdiri. Di bawah nama kerajaan Islam, Patani tumbuh, dan berkembang. Pada zaman tersebutlah, pelabuhan Patani menjelma, menjadi tempat berlabuhnya para saudagar, dari berbagai negara. Dan mungkin saja saudagar Bubuhen Banjar, juga berlabuh di sana, dan membawa bibit padi, yang dinamakan asal mula beras Siam. Dan hingga saat ini beras Siam dikenal, sebagai beras khas Bubuhen Banjar Kalimantan Selatan. Wallahu alam bisawab.